Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kisah Sufi Klasik. Selamat mendengarkan. Dan semoga bermanfaat. Hasan dari Basrah. Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi. La adalah anak dari seorang budak yang ditangkap di Maisan. Kemudian menjadi pembantu dari juru tulis Nabi Muhammad, Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia biasa bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Antara lain seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Hasan tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka pada zamannya. Ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh, dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Sementara teolog-teolog dari kalangan Mu'tazilah memandang Hasan sebagai pendiri gerakan mereka Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atta, terhitung sebagai muridnya, di dalam biografi Sufi. Ia dimuliakan sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah 728 Masehi. Banyak pidato-pidatonya memang ia adalah seorang yang cemerlang dan ucapan-ucapannya dikutip oleh penulis-penulis bangsa Arab dan tidak sedikit di antara surat-suratnya yang masih bisa kita baca hingga sekarang. Hasan dari Basrah bertobat. Pada awalnya Hasan dari Basrah adalah seorang pedagang batu permata. Karena itu ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Karena itu ia berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar. Dalam sebuah peristiwa ketika bepergian ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," si menteri mengajak Hasan. "Terserah kepadamu," jawab Hasan. "Kemanapun aku menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya. Hasan pun melakukan hal yang sama. Setelah itu berangkatlah mereka menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri di jejauhan. Tak berselang lama kemudian muncul sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi. Setelah itu muncul para filsuf dan cendekiawan yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata kemudian berlalu dari tempat itu. Datang lagi 300 orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 perawan cantik masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi meninggalkannya. Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah artinya semuanya itu, ketika kami meninggalkan tempat itu? Hasan meneruskan kisahnya. Aku bertanya kepada si Perdana Menteri. Beliau menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putera yang tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar sangat sayang kepada puteranya itu. Tanpa diduga, tiba-tiba si pemuda jatuh sakit parah. Semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya si pemuda putera mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putera mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Setelah berucap seperti itu mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian giliran para filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, "Malapetaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan,
filsafat dan tipu muslihat. Karena semua filsuf di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini. Setelah berucap demikian, para filsuf dan cendekiawan itu pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putera mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini, dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah." Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun berlalu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putera kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini." Malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan. Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir sekali Kaisar beserta Perdana Menteri tampil masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati Ayahanda. Wahai buah hati Ayahanda, apakah yang bisa dilakukan oleh Ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cendekiawan, para pawang dan penasehat, dan dara-dara cantik yang jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga. Ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka Ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat Ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia yang tidak bisa dilawan oleh Ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan. Selamat tinggal sampai tahun yang akan datang." Kata-kata ini diucapkan sang kaisar, kemudian ia berlalu dari tempat itu. Cerita si menteri ini sangat menggugah hati Hasan. Lah tidak bisa melawan dorongan hatinya. Dengan segeralah bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basra ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Lah melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tak bisa ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Hasan dari Basrah dan Abu Amr. Pada suatu hari, ketika Abu Amr, seorang ahli tafsir terkemuka, sedang mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan ikut mendengarkan pembahasannya. Abu Amr terpesona memandang sang pemuda dan secara mendadak lupalah ia akan setiap kata dan huruf dalam Al-Quran. Lah sangat menyesal dan gelisah karena perbuatannya itu. Dalam keadaan seperti ini, pergilah ia mengunjungi Hasan dari Basrah untuk mengadukan kegalauan hatinya itu. "Guru," Abu Amr bercerita sambil menangis dengan sedih, "begitulah kejadiannya. Setiap kata dan huruf Al-Quran telah hilang dari ingatanku." Hasan begitu terharu mendengar keadaan Abu Amr. Sekarang ini adalah musim haji. Hasan berkata kepadanya, "Pergilah ke tanah suci dan tunaikan ibadah haji. Sesudah itu pergilah ke Masjid Haif. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang tua. Jangan engkau langsung menyapanya, tetapi tunggulah sampai keasyikannya beribadah selesai. Setelah itu barulah engkau mohonkan agar ia mau berdoa untukmu." Abu Amr menuruti nasihat Hasan. Di pojok ruangan Masjid Haif, Abu Amr melihat seorang tua yang pantas dimuliakan dan beberapa orang yang duduk mengelilingi dirinya. Beberapa saat kemudian masuklah seorang lelaki yang berpakaian putih bersih. Orang-orang itu memberi jalan kepadanya, mengucapkan salam, dan setelah itu mereka pun berbincang-bincang dengan dia. Ketika waktu salat telah tiba, lelaki tersebut minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Tidak berapa lama kemudian yang lain-lainnya pun pergi pula.
sehingga yang tinggal di tempat itu hanyalah si orang tua tadi. Abu Amar menghampirinya dan mengucapkan salam. Dengan nama Allah, tolonglah diriku ini. Abu Amar berkata sambil menangis. Kemudian menerangkan duka cita yang menimpa dirinya. Si orang tua sangat prihatin mendengar penuturan Abu Amar tersebut, lalu menengadahkan kepala dan berdoa. Belum lagi ia merendahkan kepalanya. Abu Amar mengisahkan, semua kata dan huruf Al-Quran telah dapat kuingat kembali. Aku bersujud di depannya karena begitu syukurnya. Apa yang telah menyuruhmu untuk menghadap kepadaku? Kata orang tua itu bertanya kepada Abu Amar. Hasan dari Basrah. Jawab Abu Amar. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, lelaki tua tersebut berkomentar, mengapa ia memerlukan imam yang lain? Tapi baiklah, Hasan telah menunjukkan siapa diriku ini dan kini akan kutunjukkan siapakah dia sebenarnya. Ia telah membuka selubung diriku dan kini kubuka pula selubung dirinya. Kemudian orang tua itu meneruskan, lelaki yang berjubah putih tadi, yang datang ke sini setelah waktu salat Asyar, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat ini serta dihormati orang-orang lain tadi, ia adalah Hasan. Setiap hari setelah melakukan salat Asyar di Basrah ia berkunjung ke sini, berbincang-bincang bersamaku, dan kembali lagi ke Basrah untuk salat maghrib di sana. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, mengapa ia masih merasa perlu memohonkan doa dari diriku ini? Sekian kisah Imam Hasan al-Basri. Tunggu kisah beliau selanjutnya di bagian 2-nya. Wassalam.